Menarik yang disampaikan oleh Dr. Erlina Burhan. Ya. Beliau ini di Rumah Sakit Persahabatan juga merupakan bagian dari Satgas COVID-19. Setelah vaksinasi 2 shot, ya kan, 2 kali injeksi. Setelah injeksi yang pertama, setidaknya butuh 12 hari bagi tubuh untuk membangun imunitas. Setelah shot yang kedua, setidaknya butuh 28 hari. Jadi ada kalanya setelah kita disuntik, kita bisa kena COVID-19. Karena mungkin kita sudah punya itu sebelum disuntik. Karena butuh waktu 12 dan juga 28 hari untuk membangun imunitas. Iya, dan itu berarti berlaku untuk bukan hanya untuk yang seumuran kita, tapi juga berlaku untuk virus buat lansia ya berarti. Betul. Maka dari itu sangat penting banget, walaupun kita udah divaksin, entah itu Sinovac, AstraZeneca yang kemarin baru datang, kita tetap harus pakai masker, jaga jarak, nggak berkerumun, cuci tangan. Jadi inliners jangan pernah takut buat divaksin karena itu adalah sebagai upaya kita membantu pemerintah untuk mencapai kuota 70% dari seluruh masyarakat Indonesia. Sekarang sudah punya 2 at least, Sinovac dan juga AstraZeneca. Nanti brand-brand yang lain pun juga akan masuk ke Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal vaksin nih, Kepolisian Internasional atau Interpol membongkar sindikat pembuat vaksin corona palsu. Pusing nggak tuh? Iya, dan katanya vaksin palsu ini tidak memiliki izin beredar dan dijual daring. Waduh. Nah, saat ini pemerintah melakukan upaya satu pintu buat pengadaan vaksin, yakni melalui Kementerian Kesehatan saja. Inliners namanya penjahat ada aja ya tingkahnya. Bahkan gak peduli pandemi, di saat seluruh penduduk bumi sedang mengharapkan perlindungan lebih dari vaksin, malah ada oknum yang tega memalsukan vaksin COVID. Organisasi Kepolisian Internasional atau Interpol membongkar sindikat pembuat vaksin corona palsu dengan tersangka 3 warga Tiongkok dan 1 warga Zambia. Parahnya nih, sebelumnya kepolisian Tiongkok dan Afrika Selatan telah puluhan kali menangkap dan menyita ribuan dosis vaksin corona palsu. Interpol menekankan vaksin palsu itu tidak punya izin edar dan dijual secara online. Nah, agar vaksin palsu ini tidak beredar di Indonesia, pemerintah bersiaga mengamankan segala bentuk aktivitas terkait dengan vaksinasi. Salah satunya dengan pengadaan vaksin satu pintu. Sesuai juga dengan masukan KPK bahwa untuk importir harus importir yang sama dengan pemerintah supaya bisa menjamin tidak ada vaksin palsu yang beredar ataupun juga nanti dalam pengawasannya serta memastikan mutunya tentunya sudah bisa dikelola oleh satu pintu seperti itu. Jangan khawatir inliners, BPOM juga sudah punya mekanisme pengawasan peredaran online untuk mencegah peredaran vaksin corona palsu. Jadi kami sudah memulai mekanisme itu, insya Allah bisa kalau toh ada bisa terdeteksi secara cepat dan dini dan segera ditindaklanjuti. Sejauh ini inliners, BPOM telah bekerja sama dengan Kemenkominfo dan sejumlah marketplace Indonesia untuk mengawasi peredaran vaksin, khususnya yang dijual secara daring. Wah, ekstra hati-hati ya inliners. Jadi tuh Interpol sudah berhasil mengungkap ada sindikat di Afrika Selatan dan juga di Cina. Kalau tadi kita lihat di Cina sudah ditangkap 70 orang oleh kepolisian setempat. Karena kenapa? Mereka membuat vaksin yang mencampur antara air mineral dengan kandungan garam dong ya. Itu mau masak atau mau divaksin sebenarnya? Iya, ini bahaya banget sehingga untuk pengadaan vaksin ini hanya satu pintu yakni melalui Kementerian Kesehatan. Iya, betul sekali. Kita sudah 1 tahun lebih, ya 1 tahun hampir lebih dari satu bulan, 1 tahun 1 bulan mengalami pandemi ini. Kadang-kadang kita jenuh, bosan dan juga stres. Rasanya pengen liburan nggak sih, Rory? Tapi tahan dulu. Minimal kita bisa melakukan staycation di hotel, di dalam kota aja dan ternyata asik. Nah, nanti setelah jeda kita punya informasi gimana sih cara staycation yang aman tapi tetap menyenangkan. Nah, kita nanti akan simak sesaat lagi.